Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Hari ini tanggal 8 ya, Zulhijjah. Berarti jamaah haji sudah mulai ke Mina ya. Besok 9 Zulhijjah jangan lupa saum Arafah untuk menghapus dosa-dosa kita setahun ke belakang. Dan tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai kecuali amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Mungkin ada yang saum hari ini dari tanggal 1 ya, insya Allah. Kalau saya saumnya besok tanggal 9. Memang ada khilaf ya di antara ulama, apakah saum itu dari tanggal 1 atau tanggal 9 saja. Hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-20. Judulnya Talqinul Mauta La ilaha illallah. Mentalkinkan al-mauta dengan kalimat la ilaha illallah. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian, artinya yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak terlepas dari pembahasan hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa pun, kata Nabi, yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, kemudian persaksiannya itu kembali kepada hati yang yakin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, dalam rangka usaha ya, usaha merealisasikan kedua hadis tadi, kalau orang mati dalam kondisi bersaksi la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni. Siapa saja yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sedangkan mengucapkan la ilaha illallah itu Pak, bukan perkara gampang bagi mereka yang sedang sakaratul maut. Kita tahu sakaratul maut itu rasa sakit Pak, yang dirasakan oleh mereka yang sedang mengalami kematian. Nabi mengatakan innalil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Bahkan sakaratul maut Nabi itu rasa sakitnya 2 kali lipat daripada umatnya. Kenapa? Karena pahala Nabi pun 2 kali lipat.
Bagaimana kalau kita membaca sirah nabawiyah, di detik-detik kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan berkali-kali kan. Bangun dari pingsannya beliau wudhu kembali, kemudian pingsan lagi, bangun wudhu lagi. Dari sinilah kemudian para ulama mengistinbat bahwa di antara pembatal wudhu itu hilang akal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali pingsan beliau berwudhu lagi dalam menghadapi sakaratul maut, Pak. Bukan hanya ketika mau tidur, tidur itu kan wafat juga dalam Quran kan. Ketika mau tidur Nabi berwudhu. Maka dalam kondisi menghadapi sakaratul maut, untuk menjemput kematian yang sebenarnya, Nabi terus berusaha di dalam kondisi suci. Nah, kita suka ngedul ya, mau tidur wudhu dulu tuh. Padahal belum tentu kita hidup kembali itu. Sampai ada doanya kan, kalau doa itu dibaca sebelum kita tidur, kemudian kita meninggal, maka kita meninggal dalam kondisi fitrah, kata Nabi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Maka kita wafat, kalau kita diwafatkan, wafat dalam kondisi fitrah kita. Nah, Nabi dulu menghadapi kematiannya, Nabi berwudu terlebih dahulu. Kemudian Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, rasa sakit yang dirasakan oleh siapa saja yang menghadapi maut. Wal tafatis saku bisa, hari di mana betis dengan betis itu menyilang, saking sakitnya Pak dicabut nyawa itu. Walaupun bagi seorang mukmin nyawa itu keluar dari tubuhnya seperti mengalirnya air dari teko, tetapi bukan berarti tidak sakit. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu Pak, dalam kondisi kalut, takut, sakit, apakah semudah itu kita akan mengatakan la ilaha illallah? Semua itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apakah akidah kita selama hidup berada di atas tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhi tagut, atau hidup kita jauh dari ketauhidan dan dekat pada kemusyrikan. Mereka yang meninggalkan tauhid, mengotori tauhid dengan kesyirikan, dengan berbagai macam alasan, tradisi lah, budaya lah. Hati-hati itu dalam menghadapi sakaratul maut. Betapa kemusyrikan hari ini disebar luaskan dengan berbagai macam cara dan kedoknya Pak. Kirab budaya lah, tradisi lah, warisan nenek moyang lah, kearifan lokal dan semacamnya. Kemudian dipertontonkan di hadapan banyak orang, sehingga orang menganggap kemusyrikan itu satu hal yang biasa saja, normal. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan apa? Aku melihat Amr bin Luhai sedang menarik-narik ususnya di dalam neraka, karena dialah yang pertama kali mengenalkan kemusyrikan kepada orang-orang Arab di Jazirah Arab ketika itu. Diikuti. Lalu apakah menarik-narik usus di dalam neraka itu hanya berlaku bagi Amr bin Luhai saja? Siapa saja yang memperkenalkan kemusyrikan kepada umat, kemudian dia diikuti kemusyrikannya, hati-hati. Jangan-jangan nasibnya sama dengan Amr bin Luhai nanti di akhirat nanti. Makanya jangan tertipu Bapak Ibu, kita ini orang ngaji. Jangan hanya yang melakukannya, oh ini pemimpin yang melakukan, seolah-olah benar semua yang dilakukan pemimpin itu. Ini jangan anggap enteng kemusyrikan itu. Nauzubillah, kita mati dalam kondisi musyrik seperti itu. Nah, makanya Pak, mudah-mudahan dengan talqin ini ya,
Dengan mentalkin ini, orang yang sakaratul maut terbantu nanti untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, Bapak Ibu jangan dibiarkan sendiri. Jangan ditinggalkan sendiri, temani. Harewosan, dekat telinganya tuh dibisiki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang dia berucap, kadang dia hanya mengangguk saja, Pak. Mengangguk tandanya dia sudah mengatakan dalam hatinya. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, kata para ulama, maka cukup talqinnya. Ketika dia berbicara dengan pembicaraan yang lain, maka ulang lagi talqin itu. Sampai la ilaha illallah itu menjadi akhir kalamnya, ucapan terakhirnya. Mudah-mudahan dia masuk ke dalam golongan husnul khotimah dengan ucapan la ilaha illallah di akhir kalam tersebut. Gitu ya, Pak. Nah, kalimat al-mauta di sini, Pak, mautakum, dalam penafsiran Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, beliau mengatakan mauta di sini bukan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi mauta di sini adalah orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut atau menjemput kematian. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah meninggal ya tidak bisa berucap la ilaha illallah lagi gitu. Karena tujuannya tadi, siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, Allah ampuni dosanya dan Allah tempatkan dia di dalam surga. Maka kalimat mauta di sini itu lebih tepat, kata Imam Nawawi, ditafsirkan dengan orang yang sakaratul maut. Tapi ada juga yang menafsirkan mauta di situ orang yang sudah meninggal dunia. Karena emang kalimat mauta itu sendiri itu secara asal adalah orang yang sudah apa? Meninggal. Makanya Bapak Ibu kalau melihat orang yang sudah meninggal kemudian ditalkinkan, sudah dikuburkan masih ditalkinkan, itu teh bukan tidak ada dalilnya. Mereka pun sama menggunakan dalil. Dalilnya apa? Apa yang kita baca hari ini. Jadi ada beda persepsi, ada beda apa? Penafsiran dari kalimat al-mauta itu. Apakah orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sudah meninggal dunia. Cuma terkadang mereka yang mentalkinkan orang yang sudah dikubur itu kalimatnya tidak hanya la ilaha illallah, tetapi dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalau engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah. Siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad. Apa agamamu, maka jawablah agamaku Islam, dan semacamnya. Nah, memang sudah keluar dari konteks apa hadis itu sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh untuk mentalkin itu dengan kalimat la ilaha illallah, gitu ya, la ilaha illallah. Bisa dipahami ya kenapa ada orang yang mentalkinkan mayat setelah di dalam apa? Setelah dikuburnya. Karena perbedaan penafsiran dari hadis Nabi ini. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nah, kalimat lakinu ini menunjukkan bahwa talqin itu berulang. Tidak cukup sekali. Sampai si mayat itu betul-betul mengucapkan la ilaha illallah atau dia mengangguk dalam hatinya. Dan kalimatnya, Ibu, Bapak, yang diajarkan itu la ilaha illallah secara spesifik Nabi berkata seperti itu, bukan kalimat yang lain.
Suka ada yang mengatakan, wah cukuplah dengan Allah, Allah, Allah gitu. Jangan la ilaha illallah katanya. Kenapa? Bisi pas la ilaha kaburu maut. Mangkaning la ilaha teh cenah tidak ada Tuhan. Tungtungna nu tadina rek bertauhid jadi mati dalam kondisi ateis, maknya siga kitu. Ya tidaklah, ya. Karena Allah tahu niat orang yang mau berkata itu apa. Gitu. Jadi bukan Allah 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 talqinnya itu, tetapi la ilaha illallah. Nah, jadi itu Ibu ya. Makanya di sini dikatakan hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita, perintah untuk mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian yakfi idza qalahal muhtador, kalau orang yang sedang sakaratul mautnya itu ketika ditalkinkan satu kali langsung dia mengikuti la ilaha illallah, maka cukup itu satu kali itu. Kecuali kalau dia mengucapkan ucapan yang lainnya maka diulang lagi. Tapi kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah maka terus diulang ucapan itu ya, la ilaha illallah. Kemudian ini sangat dianjurkan untuk menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Al-Imam Nawawi berkata, wa yatadammanul hadisul dan hadis ini mengandung makna al-hudura indal muhtadar. Hendaknya kita hadir menemani orang-orang yang sedang sakaratul maut, litadzkirihi, untuk mengingatkan dia gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bertobat kepada Allah. Jadi lamun misalnya orang yang sakaratul maut itu Pak masih bisa menerima ucapan kita, kita dakwahi supaya dia banyak bertobat gitu ya. Agar dia bersabar gitu. Supaya dia mencari pahala, dan yang paling penting agar dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang-orang yang sedang dalam sakaratul maut itu Pak, itu nanti akan didatangi oleh setan. Bahkan katanya dalam bentuk orang-orang yang dulu pernah dia kenal, dia cintai. Untuk apa setan-setan itu datang? Untuk menyesatkan di akhir, di detik-detik kehidupannya itu. Karena tujuan setan itu apa? Mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Itu tujuan setan itu. Makanya kenapa pentingnya orang yang sakaratul maut itu ditemani, Pak. Apalagi punten kalau dia dirawat di rumah sakit yang bukan Islam, Pak. Itu hati-hati. Banyak kasus usaha pemurtadan melalui tempat-tempat seperti itu. Kadang di depan kasurnya pun ada berhala misalnya. Bahkan di arah kiblat kadang-kadang ada berhala, Pak. Sehingga pasien, orang yang sedang kemit yang besuk, nungempit tanah, ketika mau sholat tuh harus menghadap ke patung itu. Bahkan dalam sejarah ada seorang tokoh Islam yang ketika sakit, kemudian beliau dirawat di rumah sakit non-muslim. Alhamdulillah ketahuan oleh keluarganya ketika itu, hampir saja dimurtadkan. Ini salah seorang pahlawan muslim di Indonesia. Jadi memang saya menyarankan kalau ada anggota keluarga sakit dan memang harus dirawat, itu lebih baik dirawat di rumah sakit Islam saja, yang memang setiap hari dibimbing untuk berzikir kepada Allah. Dalam kondisi sakaratul maut ditalkin. Bahkan kan suka ada ustadznya ya Pak ya,
Ustadznya yang memang bertugas untuk berkeliling, apalagi ketika ada yang sakit parah, sakaratul maut, itu ustadznya biasanya yang membimbing talqinnya itu. Kemudian jenazahnya diurus dengan cara islami, dimandikan, dikafani, disolatkan. Gitu, daripada mendatangi rumah sakit yang, wah ini kan fasilitasnya bagus, tapi mengorbankan akidah, itu hati-hati juga. Kalau mau seperti itu, dijaga akidahnya. Jangan sampai kecolongan hidup puluhan tahun dalam kondisi Islam tapi mati dalam kondisi murtad. Nauzubillah. Kenapa? Karena kemurtadan itu menghancurkan semua amal kebaikan yang kita lakukan puluhan tahun. Bayangkan Pak, puluhan tahun bisa lenyit gara-gara apa? Murtad. Itu gara-gara murtad. Nah, jadi tujuannya apa? Menemani orang yang sakaratul maut itu tadi litadzkirihi, untuk mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'nisihi, apa ta'nis itu? Supaya dia merasa tenang. Gitu, ya. Karena orang yang sakaratul maut itu pasti kondisinya dalam ketakutan. Dulu ada tetangga saya itu ketika mau sakaratul maut, dia teriak-teriak tuh, sieun, sieun. Ibu-ibu Pak, 2 orang tetangga itu dalam sakaratul mautnya teriak-teriak, takut, takut. Tong ditinggalkan baturan abdi, cenah sieun gitu. Maruk teh kumaha sakaratul maut teh Ibu? Kayak gerak karaos gerak. Kealaman gerasa ku bapak jeung ku ibu. Itu takut itu suasananya itu. Tapi apakah kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan datang dalam kondisi yang menakutkan terus? Tidak. Tentunya sesuai dengan amal-amalan kita. Makanya kan ada hadis ya, ketika seorang mukmin sakaratul maut dan orang kafir yang sakaratul maut kan kondisinya berbeda. Sejauh mata memandang malaikat, malaikatnya pun kan berbeda. Malaikatnya sama, malaikat maut, tetapi dalam bentuk dan sifat yang berbeda. Ketika turun kepada mukmin dan turun kepada kafir gitu. Kain kafan yang dibawa beda ya. Kalau kain kafan yang dibawa untuk mukmin itu kan harum, wangi, semerbak gitu. Tapi bagi orang kafir bau busuk, bau bangkai. Ketika dibawa ke langit, pintu-pintu langit dibukakan untuk orang-orang yang beriman, tetapi ditutup untuk mereka yang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu jangan selalu membayangkan bahwa malaikat maut itu menakutkan. Tidak, tergantung amal-amalan kita. Namun orang barat makan malaikat maut pakai kupluk, jubah hidung, memawa palu arit, siga nurek ngarit, jukut, yang maraban embe. Nah itu kan imajinasi saja itu ya, imajinasi orang-orang kafir terhadap sosok malaikat gitu. Kalau malaikatnya malaikat yang baik, siga budak orok, bisa ngapung da aya jang-jangan gitu. Nah, itu imajinasi mereka itu, jangan percaya kita. Nah, jadi malaikat maut, munkar nakir itu akan mendatangi kita sesuai dengan kondisi amal-amal kita selama kita hidup. Kalau kita orang mukmin yang soleh, taat, insya Allah mereka datang dalam kondisi baik, indah, tampan, kan gitu ya. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, nyawayahna, wepikasieun gitu. Artinya sosok malaikat yang kita lihat nanti itu gambaran dari amalan kita selama kita hidup. Nah, jadi Ibu, tujuan kita menunggu orang yang sakaratul maut itu untuk menenangkan dia, ditaknis gitu, menghibur dia. Kemudian apalagi kata Imam Nawawi, tujuannya wa igmadi ainai, untuk memejamkan kedua matanya. Karena terkadang orang yang meninggal dunia itu Pak, dia matanya terbelalak, bolotot.
Itu tah bolotot. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa ruh itu ketika dicabut dia diikuti oleh pandangan matanya. Orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu matanya mendadak tajam. Hal-hal yang tadinya gaib tidak terlihat itu mendadak terlihat di depan matanya. Malaikat terlihat, bahkan ruhnya sendiri terlihat. Ketika ruhnya itu dicabut, diikuti oleh pandangan matanya. Kadang matanya itu tidak terpejam lagi, tetapi tetap terbelalak, bolotot siga kieu. Nah, ku ibu teh langsung tutupkeun cacana. Pak buntak deui, tutupkeun deui. Gitu. Ulah lumpat. Ya mah pas bentak pas lompat, nah cenah bentak deui. Nah, jadi ditutup. Biasanya kalau baru meninggal dunia itu akan lebih mudah ditutupnya ketimbang sudah selang beberapa waktu. Karena mayat itu cepat sekali menjadi keras itu. Menjadi kaku. Itu ya. Nah, jadi itu salah satu tujuannya adalah memejamkan kedua matanya. Kemudian wal qiyamu bihuquqihi. Tujuannya apa? Melaksanakan hak-hak si mayit. Apa hak-hak si mayit itu? Memulasara si mayit dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Tetapi dalam pembahasan fikih itu semua hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kalau ada sebagian orang yang sudah mengamalkan, maka gugurlah dari sebagian yang lainnya. Makanya Bapak Ibu harus semangat belajar bagaimana memulasara jenazah itu. Ya, itu pahalanya besar itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian menyolatkannya baginya berapa kirat? 1 kirat. Tapi kalau dia mengantarkannya sampai kuburan untuknya 2 kirat. Berapa besar kirot itu? Maka kata Nabi 2 kirot itu seperti paling kecilnya seperti gunung Uhud. Bayangkan panjang 7 kilo, lebar 3 kilo. Sakali nyolatkeun Bapak kenging pahala segede kitu. Iraha deui sapa? Makanya kalau ada tetangga meninggal teh harus semangat kita. Semangat apa? Semangat ikut menyolatkan jenazah. Kalau bisa mengurus dari awal, dari mulai pemandian, menyiapkan kain kafannya, menyolatkan dan antarkan sampai ke kuburan. 2 kirot Pak, sadinten Bapak kenging pahala sebesar 2 gunung Uhud, bayangkan. Jarang-jarangnya, tapi ulah didodoho. Nah, can aya wae nu maotnya ya teh. Ulah gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, habis belajar pulasara jenazah, lupa lagi. Lantaran eta teh dipraktekkeun. Eueuh wae nu maot cenah kitu. Da kita mah kalau ngomongin yang mati teh nu kabayang teh batur we nu maot teh Pak. Jarang inget orang bakal maot gitu. Tah Ibu kalau ada yang pernah belajar pulasara jenazah sok praktekkeun di bumi. Si bapak jadikeun mayatna. Ibu teh ibakan, tuluy di kapanan, salatkeun, brus asupkeun Bu. Kana gentong. Supaya tidak lupa lagi gitu ya. Nah, ini teh kalau kita ikut andil dalam hal-hal seperti itu di masyarakat, insya Allah itu teh jadi dakwah Pak. Jadi jalan dakwah eta teh. Apalagi kalau Bapak Ibu yang menyediakan segala kebutuhannya. Kalau ada yang meninggal gitu tetangga, sudah saya yang menyiapkan segala kebutuhannya gitu. Nah, nanti masak Ibu teh Bapak teh. Masak nasi dengan lauk pauknya. Kirim kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah. Itu sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang datang untuk makan di tempat itu. Nah, sekarang terbalik ya.
Kalau ada yang meninggal itu kita yang ikut makan di rumah mereka. Bukan kita yang membuat makanan untuk diberikan kepada mereka. Kira-kira mana yang lebih meringankan Bapak Ibu? Nah, ketika keluarga Ja'far sedih karena Ja'farnya syahid dalam pertempuran Uhud, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, Isna'u at-ta'am li ali Ja'far, kata Nabi, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena hari ini mereka sedang ditimpa musibah yang membuat mereka sedih. Maka para sahabat membuat makanan, dikirim ke rumahnya keluarga Ja'far. Nah, ketika ayah saya meninggal dulu, itu Muhajir Project tuh datang ke rumah, ngasih makanan beberapa hari itu, berapa bungkus makanan. Besoknya datang lagi. Kemudian kemarin ketika bibi meninggal itu dari Masjid As-Siddiq Kebon Gedang itu, ada yang kirim makanan. Memang sunnahnya seperti itu. Ya, bukan orang yang sedang ditimpa musibah harus mengeluarkan harta yang kadang tidak sedikit, Pak. Kadang tidak sedikit. Kemudian membuat makanan dan kita yang sehat makan-makan di rumahnya, sedangkan istri si mayit sedang menangis di kamarnya. Anaknya sedang berduka di kamarnya. Bahkan kadang bukan hanya makanan, jarum coklat ke ayah. Ya. Terus disakuan lagi pulang ke rumah, belum amplopnya dan semacamnya. Di Garut itu kadang dalam 1 minggu sampai habis 10 juta untuk acara-acara seperti itu, Pak. Bayangkan, sedang sedih, kehilangan orang terkasih, mungkin yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah sehari-hari, ketika meninggal malah harus mengeluarkan biaya ini, biaya itu. Harusnya kita dong tetangganya yang membantu. Ya, cuma sunnah membantu orang yang meninggal ini hilang sekarang. Membuat makanan untuk orang yang meninggal ini hilang sekarang ini. Jadi hati-hati ya dengan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi. Yang kita sebut dengan bid'ah itu kenapa? Sebanyak apa bid'ah dilakukan, maka sebanyak itu pula sunnah yang akan hilang. Itu kata para ulama seperti itu. Ya, sebanyak apa bid'ah dikerjakan, sebanyak itu pula sunnah akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, bahwa tujuan menunggu orang yang sakaratul maut itu apa tadi? Mengingatkan dia kepada Allah, kemudian menghibur, menutup kedua matanya kalau meninggal dunia, dan memulasara jenazahnya. Dan ini semua kata beliau, wahada mujma'un alaih, dan ini sudah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin. Dan hadis ini juga kata para ulama merupakan isyarat bahwa orang yang sedang sakaratul maut gitu ya, itu membutuhkan orang lain untuk mentalkinkannya. Karena tadi kondisi yang begitu sakit ya, yang begitu bingung, penuh dengan ketakutan, itu tidak mudah bagi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Belum tadi ditambah godaan-godaan setan yang mungkin datang untuk menyesatkan dia di akhir hayatnya. Nah, satu hadis itu dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Silahkan. Kalau ada yang ditanya. Mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi kalau pahala 2 kilo itu kita dari awal sampai penguburan dari sholat ya. Dalam hal misalkan seseorang itu
tidak masuk yang di sana tapi ikut dalam prosesi gali kuburnya, apakah Iya. itu termasuk dapat pahala juga 1 atau 2 kilo tersebut? Iya. Yang pertama tentu orang yang menggali kuburnya, dia dapat pahala menggali kubur, dan dia mendapatkan pahala menyaksikan penguburan si jenazah itu. Artinya 1 kirot yang dia dapatkan kalau dia hanya itu saja. Karena 2 kirot itu mesti dengan menyolati. Karena kan ada orang yang hanya menyolati saja, tidak ikut menghadiri pemakaman. Ada yang ikut menghadiri pemakaman tetapi tidak menyolatkan, gitu. Maka masing-masing ini hanya 1 kirot saja yang dia dapatkan. Nah, 2 kirot itu hanya untuk mereka yang paketnya komplit, menyolatkan dan ikut menguburkan, gitu ya. Maka dia akan mendapatkan pahala 2 kirot itu. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau sholat jenazahnya itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bayangkan. Di Masjidil Haram itu, sholat jenazah itu hampir tiap hari, bahkan 5 waktu. Selesai sholat wajib, sholat jenazah. Sholat wajib, sholat jenazah. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Bayangkan kalau kita melaksanakan sholat jenazah di Masjid Al-Haram yang notabene pahalanya 100.000 kali lipat. Berarti kan kita tuh mendapatkan berapa besar gunung Uhud itu. Makanya Bapak Ibu, di antara hal yang usahakan jangan ditinggalkan ya, kalau kita sedang umroh itu apa? Ikut melaksanakan sholat jenazah. Gitu. Itu pahalanya sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wah, lumayan ya, Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fikum wa ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Allahumma amin. Ustaz, bagaimana menghilangkan bayang-bayang mayit yang sempat kita mandikan? Halah, emang kumaha ya teh? Ungarek wudu KWC kabayang merenya terjadi wuduna teh. Ek tahajud terjadi tahajudna. Apakah ini gangguan setan atau lemahnya iman kita? Mohon nasihatnya. Pertama, ada yang disebut dengan borangan. Dina bahasa Sunda tuh. Apa borangan itu? Borangan itu sieunan, penakut. Nah, ini bukannya lemah iman ini memang lemah mental saja. Gitu ya, lemah mental. Bagaimana caranya? Ya harus dilatih yang seperti ini mah. Seperti ada orang yang kalau melihat darah ujug-ujug lieur, uyeng poek pingsan we, Pak. Nah, itu masalah psikologi yang seperti itu. Bagaimana caranya? Ya harus dilatih dengan berlatih melihat darah gitu ya. Kemudian harus olahraga, banyak minum air putih dan semacamnya. Nah, ada ini masalahnya masalah psikologi. Ada juga permasalahannya itu dari khaufun khofi. Khauf itu kan ada 3. Ada khauf ibadah, rasa takut yang sifatnya ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ada khauf tabi'i, rasa takut tetapi sifatnya manusiawi. Kita takut kepada binatang buas, harimau gitu ya, ular, itu manusiawi. Nah, ada takut-takut yang tidak beralasan yang mengarah kepada kemusyrikan. Contoh sieun ku Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul sieun kaos pernah panggil wae kan gitu. Takut ku pocong, sieun kuntilanak, padahal can pernah nempok kuntilanak teh. Bahkan seumur hidup belum pernah membaca koran dengan headline orang mati dicekek kuntilanak, itu nggak ada. Cuma dia sok nonton film Susana Sundel Bolong dan Si Manis Jembatan Ancol, kabayang-bayang. Nah itu teh Pak nggak boleh.
Itu bisa jadi rasa takut seperti itu was-was dari setan. Jadi setan memasukkan ke dalam hati kita was-was untuk takut dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Setan tahu rasa takut kita itu dengan makhluk jenis apa. Dan setan punya kemampuan untuk merubah wujud, menyerupai makhluk-makhluk yang kita takuti. Matak asa nempo nyirorok kidul gitunya, asa nempo pocong, padahal eta teh mau kena keur dipoe peuting-peuting. Tapi lantaran dina otakna pocong jadi siga pocong gitu, kegeleberan, padahal mau kena eta teh. Nu teu garing, matak teu dijahit ku nu gaduhna. Nah, itu teh sengaja setan itu menjebak kita agar kita berpikiran negatif. Wah, ini harus diselesaikan dengan paranormal. Orang-orang yang normalnya dipara. Tungtungna datang we bapak teh ka paranormal, ibu teh ka paranormal. Ieu cenah di bumi abdi sok aya nu kokoletrakan wae unggal wengi. Kekereketan, kereket. Itu. Oh, cenah nya ke urang terawang heula. Oh, nya bener pocong cenah eta teh. Kuntilanak marah leungit kudu mencit hayam hideung saawak-awak nepi ka tulang-tulangna. Tah tuluy huluna kubur di belah dinya. Awakna bakakak bikeun ka abdi. Gitu. Nah, musyrik teu Pak? Musyrik. Itu jebakan setan yang seperti itu. Hati-hati. Ya, jika saya punya teman Ustadz Dani Maulani namanya itu kontrakan rumahnya besar sekali Pak, dan tidak ada si orang yang punya rumah ini sengaja keluar dari rumah itu karena ketakutan. Kunaon unggal peuting aya nu mandi di lantai atas, kejubur unggal peuting eta aya nu mandi di lantai atas Pak. Padahal eueuh sasaha deui gitu. Ku sadani teh dikontrak we da gede jeung murah. Pek teh bener tah cenah aya nu mandi peuting-peuting. Ku abi teh sampeurkeun, apek teh nu mandi teh tetangga cenah unggal balikna peuting. Jadi tetangganya teh setiap kerja teh pulangnya apa? Malam, dan malam hari dia tetanggana nu mandi teh. Tuh nya ai sora kereket naon tah eta cenah panto tah ieu panto besi cenah kekereketan ku angin ku abi geus dibenerkeun mah eueuh we leungit kekereketanna. Tuh ari nu ngeusiana ustad mah da teu percaya kanu kitu Pak. Nah, kita itu dipermainkan oleh perasaan kita sendiri karena perasaan yang berlebihan, takut berlebihan terproyeksikanlah dalam pikiran kita, berhalusinasi, ninggali pocong, ninggali naon. Itu was-was dari setan itu. Makanya orang-orang indigo yang mengaku bisa melihat makhluk halus itu nggak normal. Jangan diberi panggung yang seperti itu teh, harusnya diruqyah. Saya punya teman ibu-ibu dulu jamaah mu'alaf dulu itu, agamanya Hindu masuk Islam Ustadz. Dulu saya suka melihat hal-hal seperti itu. Dan saya tersiksa masuk kantor, ninggali di juru aya nu rambut panjang, gigi tajam. Saya bingung Ustadz, capek katanya. Capek, banyak seperti itu. Terus saya konsultasi kepada seorang Ustadz. Harus bagaimana? Kata Ustadz itu biarkan. Banyak berdoa, berzikir, dan biarkan. Jangan diambil apa? Pusing, jangan ditanggapi. Saya cuek saja Ustadz sampai sekarang saya sembuh katanya. Nah ini orang-orang ini malah diundang masuk TV, ditanya macam-macam, yang gak sembuh-sembuh lah. Terganggu jiwanya yang seperti itu. Gak ada orang yang bisa melihat perkara gaib itu kecuali siapa? Allah saja yang mengetahui hal yang gaib. Kalau mereka melihat pocong, melihat kuntilanak, itu jin yang memang merubah bentuk, dan kondisi jin yang sebenarnya nggak seperti itu. Nah gitu ya. Jadi ibu itu bisa karena ibu lemah mentalnya, atau bisa jadi tadi was-was dari apa? Setan gitu ya. Pak Ustadz maaf, mau tanya, apabila kita berkurban, apakah itu bisa untuk satu keluarga? Kurban apa?
Dan apabila yang berkurban adalah seorang saudara, apakah itu bisa diniatkan untuk satu keluarga? Jadi gini, ini teh bermula dari satu kambing untuk satu keluarga. Dulu, setahu saya ya, pemahaman para ulama mazhab itu memahami satu kambing untuk satu keluarga itu dalam konteks sunnah kifayah. Jadi gini, unta itu kan untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Artinya orang bisa udunan, patungan, membeli satu sapi. 7 orang membeli satu sapi, udunan lah, patungan. Tapi kalau kambing itu 1 orang 1. Adapun dikaitkan dengan keluarga itu dalam konteks sunnah kifayah. Jadi dalam usul fikih itu ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Seperti menyolatkan jenazah tadi. Itu menyolatkan jenazah itu fardu, tapi cukup diwakili oleh beberapa orang. Maka kewajibannya gugur dari yang lain. Tapi boleh nggak yang lain ikut sholat juga? Boleh, walaupun kewajibannya sudah gugur, tetapi boleh ikut sholat. Nah, sunnah kifayah pun sama. Artinya gini, kalau ada 1 orang di keluarga itu menyembelih 1 kambing, maka sunnah kurban itu gugur dari seluruh keluarga itu. Terwakili oleh 1 orang yang kurban ini. Tapi kalau misalnya tahun depan keluarga ini mau kurban lagi, tahun kemarin ayahnya misalnya, nah tahun sekarang si ibu, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Nah itu jadi yang dimaksud 1 kambing untuk 1 keluarga itu dalam konteks sunnah kifayah, bukan seolah-olah semua keluarga yang ada di sana kurban, bukan. Yang kurbannya mah tetap 1 itu saja. Gitu ya, 1 orang itu. Cuma karena 1 orang itu sudah kurban, maka sunnah kurban itu gugur dari keluarga tersebut. Tapi kalau mereka mau kurban lagi gak jadi masalah gitu. Bisa dipahami ya? Nah itu yang dimaksud dengan 1 kambing untuk seluruh apa? Keluarga gitu. Walaupun kesininya jadi ada seperti apa ya? Seperti ada perkembangan penafsiran gitu. Jadi seolah-olah lamun 1 kambing itu, 1 kambing disembelih, ayahnya kurban, ibunya kurban, anak-anaknya kurban. Bahkan kalau dalam 1 keluarga itu mungkin ada sampai 30 orang, jadi 30 orang itu kurban 1 kambing gitu. Itu penafsiran belakangan sebetulnya, penafsiran seperti itu teh. Sependek yang saya tahu ya, penafsiran para ulama mazhab dulu itu tidak seperti itu, tetapi dibawa kepada pemahaman sunnah kifayah. Gitu. Kalau 1 keluarga itu ada 1 orang yang kurban, maka sunnahnya gugur dari 1 keluarga itu. Kalaupun mereka mau menyembelih lagi tidak jadi masalah. Karena memang Nabi pun selama 10 tahun Nabi kurban setiap tahun. 10 tahun di Madinah itu Nabi kurban setiap tahun. Nah ini membantah juga sebagian orang yang salah memahami bahwa kalau sudah kurban gak usah kurban lagi selanjutnya. Enggak. Selama kita sanggup kurban, maka kurbanlah setiap apa? Tahunnya. Karena kan kurban itu dimensinya bukan hanya vertikal kepada Allah ya, bukan hanya takarub kepada Allah, tapi untuk membantu sesama juga. Ada dimensi sosialnya di sana itu. Dan di kita mah Pak, anu nyokot kurban tehnya, anu berburu kurban teh tiap tahun teh si eta deui. Kalau di zaman Nabi Pak, itu dalam 1 tahun saja itu orang yang menerima kurban itu berkurang drastis itu di zaman Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini, dulu tahun kemarin kata Nabi, aku melarang kalian untuk menyimpan daging kurban. Kenapa? Terlalu banyak orang yang butuh daging. Adapun hari ini kata Nabi, simpanlah semau kalian. Lihat, dalam 1 tahun kondisi ekonomi umat berubah itu. Terlihat dari sedikitnya orang yang mencari daging kurban. Di kita tiap tahun nuneangan teh tadi. Itu robah-robah. Bahkan kondisi ekonomi kita semakin terpuruk.
Kunaon lantaran ngurus ekonomi nah teu nuturkeun nabi di urang mah. Coba lamun ngurus segala rupa teh nuturkeun nabi sallallahu alaihi wasallam. Da embung di urang mah. Jadi nabi itu hanya ditempatkan di tempat-tempat privat saja, salat, puasa Ramadan gitu, Pak. Tapi urusan publik tidak mau mengikuti petunjuk nabi. Nah, itu kondisi umat zaman sekarang. Jadi kalau kondisi umat ini semakin terpuruk ya salah sendiri. Nabi sudah membawa teladan, tetapi mencari teladan yang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cek Nabi teh riba teh haram kan gitu ya. Malah kekeh we ngagugulung riba, ya terpuruk lah ekonomi. Hutang negara kita itu berapa triliun, Pak? 10.000 triliun. Riba na wae geus 400 triliunan sok pilari deui datana. Eta mayar riba na hungkul kumaha eta teh? Kan teu percaya. Kata Nabi, kata Allah riba teh haram. Afghanistan, Pak, selesai hutang luar negerinya itu. Dan mereka sekarang membuat sistem perbankan yang bebas 100% dari riba. Afghanistan itu tidak punya sisa hutang luar negeri. Dari 2001 itu kan, itu ketika Amerika hengkang itu kan, itu meninggalkan hutang luar negeri yang sangat besar itu. Dan sekarang selesai hutang luar negerinya lunas. Tidak ada lagi sistem ribawi di Afghanistan itu. Jadi orang mah dikukut wae riba teh atuh. Nuturkeun barat wae orang. Cara berpikirna dihegemoni ku barat kita itu. Tah gitu Pak, nya mangga wae ari moal nutur ari hayang terpuruk wae mah. Semoga Ustadz selalu sehat, diberkahi ilmunya. Izin bertanya, Allahumma amin. Kalau ayah punya anak 4 semua perempuan, bolehkah atau bagaimana kalau ingin bisa memandikan? Nah, ini teh fikih yang saya pahami selama ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh memandikan hanya dalam kondisi pertama itu suami istri, atau yang dimandikannya adalah anak kecil yang belum balik. Gitu. Jadi seorang ayah tidak boleh dimandikan oleh anak perempuannya yang sudah dewasa, begitupun seorang ibu tidak boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Karena apa yang terjadi di zaman Nabi pun seperti itu. Ketika putri Nabi wafat, maka Nabi menyuruh para ummahat untuk memandikan putrinya itu. Ketika Zainab wafat kalau tidak salah itu. Karena kan satu-satunya yang hidup dari putra beliau itu kan Fatimah. Ketika Nabi wafat itu Fatimah yang masih hidup, kemudian 6 bulan setelahnya beliau menyusul. Gitu. Nah, jadi Nabi tidak memandikan sendiri. Nabi hanya berkata seperti ini kepada Aisyah, wahai Aisyah, andai kata ditakdirkan engkau wafat lebih dulu, maka aku yang akan memandikanmu. Aisyah adalah istri Nabi. Dan dalam prakteknya Ali bin Abi Thalib memandikan istri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, jadi konteksnya hanya suami apa? Istri, atau si mayitnya adalah anak kecil yang belum balik. Jadi itu Bu, jadi nggak boleh ya. Ini anak perempuannya memandikan ayahnya. Jadi yang memandikan orang lain saja. Semoga Ustadz seluruh jamaah yang hadir dirahmati Allah, amin. Senantiasa dianugerahi rahmat, sehat dan kesehatan, amin. Izin bertanya Ustadz, apakah mentalkin orang yang hendak meninggal dunia berlaku untuk seluruh muslim termasuk anak yang belum balik? Ini kalau kita melihat hadisnya umum. Lakinu mautakum. Talkinkan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Artinya di antara kalian itu siapa? Muslim. Berarti non-muslim tidak boleh ditalkin. Kecuali dalam tujuan dakwah. Dalam tujuan apa? Dakwah. Dalilnya apa?
ada seorang anak Yahudi, biasanya dia bekerja bersama Nabi. Suatu hari dia sakit parah, kemudian Nabi menjenguk dan Nabi mengatakan, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Orang anak itu kemudian menoleh kepada siapa? Ayahnya. Kemudian menoleh lagi kepada Nabi, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah, maka engkau akan selamat. Maka dia menoleh lagi kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, ati' abal Qasim, taati ayahnya Qasim. Qasim itu salah satu putra Nabi. Maka anak itu pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal. Maka Nabi mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Artinya anak ini sudah dewasa, gitu ya. Ayahnya masuk Islam tidak? Henteu ayah nama nganitah budak hungkul. Maneh nama Yahudi we terus, gitu. Nah, jadi boleh ada orang kafir yang misalnya dia sakit parah, bapak ibu datang menengok, boleh. Salah satunya untuk mendakwahi, boleh, gitu ya. Cuma perhatikan maslahat dan mudorot, bisi jadi asea jeung keluarga nak gitu. Tapi kalau Nabi dulu datang untuk mendakwahi. Ketika pamannya sakaratul maut, siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib, Nabi datang kemudian menyuruh berdakwah. Supaya apa? Supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma pamannya lebih memilih wafat di atas kekafiran karena di sana kan ada Abu Jahal dan yang lainnya. Jadi dia lebih memilih wafat di atas agama Abdul Muthalib. Nah, jadi dalam konteks dakwah kita boleh, gitu ya, mengajak orang yang sedang sakit parah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan mati dalam kondisi Islam. Nah, itu orang yang seperti itu, Pak, la ilaha illallah masuk Islam terus maut, itulah yang kemudian nanti kebaikannya itu cuma la ilaha illallah saja itu. Yang di dalam hadis apa itu? Hadis bitokoh ya. Dalam hadis bitokoh itu. Nah, jadi dia masuk hadis bitokohnya itu ditimbang dan ternyata lebih berat daripada keburukan-keburukan yang selama hidup dia kerjakan, gitu ya. Itu beruntung sekali orang yang tadinya kafir kemudian dia bersyahadat kemudian meninggal dunia dan masuk surga di akhiratnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak ada lagi Bapak pertanyaan? Ibu ada lagi pertanyaan? Nah, untuk hadis berikutnya Bapak Ibu, ini nanti tema berikutnya berkaitan dengan la ilaha illallah itu tunji min azabil qabri, menyelamatkan kita dari azab kubur, gitu ya. Jadi bertahap ya. Hadis sebelumnya Nabi mengatakan orang yang sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah diampuni dosanya. Kemudian supaya mudah mengucapkan itu hendaklah dibantu dengan talqin ya oleh orang yang sehat, supaya nanti dia masuk surga. Dan ternyata setelah nanti dikubur masuk ke alam barzah, la ilaha illallah itu pun memiliki peran yang sangat penting di alam kubur itu, yaitu menyelamatkan kita dari azab kubur. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya azab kubur. Beda dengan Mu'tazilah. Salah satu akidah Mu'tazilah itu mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur, gitu. Jadi orang yang dikubur itu ya sudah saja istirahat gitu, baik mukmin baik kafir, sampai menunggu hari kebangkitan untuk diadili.
Nah, kalau ahlu sunnah punya keyakinan bahwa di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan. Man rabbuka, madinuka, kemudian apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya dia bisa menjawab fitnah kubur, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia gagal di dalam menjawab fitnah kubur itu, maka dia mendapatkan azab kubur. Makanya di akhir tahiyat sebelum salam kita berlindung kepada Allah dari fitnah Masihid Dajjal. Kemudian dari fitnah apalagi kehidupan dan kematian, dan fitnah kubur. Kemudian dari fitnah dan azab apa? Kubur. Nah, ini dalil ini, doa ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Kalau azab kubur itu tidak ada, buat apa Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari azab kubur? Kan tidak masuk di logika ya. Di satu sisi Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari azab kubur, tapi di sisi lain azab kuburnya tidak ada. Nah, itu tidak masuk logika sama sekali. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya azab kubur dengan alasan hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis ahad, bukan mutawatir, tidak memberikan keyakinan katanya hadis ahad itu. Nah, kalau ahlu sunnah selama hadisnya sahih, baik mutawatir maupun ahad, maka kita meyakini kebenarannya. Hatta dalam perkara-perkara gaib seperti azab kubur ini. Gitu. Nah, nanti kita bahas hadisnya bahwa la ilaha illallah itu menyelamatkan kita dari azab apa? Azab kubur. Lumayan hadisnya pendek, tetapi syarahnya lumayan banyak, faidahnya lumayan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan lagi tidak? Satu lagi, ibu-ibu, bilih aya nu panasaran ya? Mumpung abi can uih, ke kaduhung gerak. Sok, kalau ada pertanyaan satu saja atau dua saja. Mungkin lewat itu, lewat mic. Ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ini kan berkaitan dengan tadi hakim, Ustaz. Iya. Ada kisah kalau nggak salah mahasiswa ya, ulama besar itu mahasiswa yang di akhir selama perjalanan puluhan tahun dia beriman, tapi di akhir kalimat dia tidak mengucapkan la ilaha illallah gitu, malah tuduh kepada iblis kalau misalnya. Nah, bagaimana kalau kita sekian tahun kan ada kalanya Ustaz itu suka nggak ada zikirnya gitu keseharian itu. Nah, kita kan nggak tahu kapan, tapi kan ada masanya kita zikir ingat Allah, tapi di akhir-akhir kita meninggal alhamdulillah seperti mahasiswa gitu Ustaz. Iya. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama besar, siapa lupa namanya itu? Bahkan dia menulis kitab dan kitabnya dipuji oleh banyak ulama. Judul kitabnya itu pertarungan antara ahli tauhid dengan para penyembah berhala. Itu ulama Saudi, dan di akhir hayatnya dia mati dalam kondisi ateis ya. Jadi tidak beriman adanya Tuhan. Saya membaca bahwa di antara komentar-komentar para ulama ya, yang mengomentari kok bisa sampai seperti itu, ada satu komentar yang mengatakan seperti ini. Al-Qushairi itu kalau nggak salah, siapa ya? Tunggu saya cari dulu ya namanya. Abdullah Al-Qasimi, ya, Abdullah Al-Qasimi. Itu kata para ulama, di antara penyebab kenapa beliau bisa sampai murtad itu adalah arogansinya, kesombongannya. Jadi dia itu banyak memuji-muji dirinya sendiri, ujub.
terhadap dirinya sendiri. Dari awal orang ini membela tauhid, Pak. Sampai menulis buku itu membantah para penyembah berhala. Tapi kemudian meninggalkan akidahnya dan memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ada seorang ulama yang berkomentar bahwa salah satu penyebabnya itu adalah ujubnya terhadap kepintaran dan kecerdasan dirinya sendiri. Jadi setan itu menggelincirkan manusia itu ya bagaimana saja caranya. Orang yang punya ilmu tinggi tentu setannya pun akan lebih berilmu lagi. Jadi setiap setan itu akan dikirim kepada manusia sesuai dengan kualitas iman dan ilmunya. Semakin tinggi keimanan seseorang, keilmuan seseorang, maka setan yang dikirim pun akan semakin pintar, semakin cerdas. Lamun jelemakna ecek-eceknya setannya ecek-ecek. Kadang teu kudu dikirim setan ge geus jara di setan aya. Gitunya setan dari jenis apa? Manusia gitu. Geus teu kudu diganggu dan geus jadi setan ieu mah. Nya siga anu mabok dioplos baygon mah. Kapan setan ge teu kitu-kitu teuing. Gitunya kucina leuwih gelo ti urang ti setan teh santepkeun ieu mah. Nah gitu Pak, jadi setiap orang itu akan dikirim setan, dan setan yang dikirim tentu kualitasnya akan sebanding dengan manusia yang akan digodanya. Nah itu pertama. Nah yang kedua, seluas apapun ilmu kita, kita jangan pernah merasa aman dengan diri kita sendiri. Ini buktinya seorang ulama saja bisa tergelincir kan? Makanya kita jangan terlalu terlalu pede lah. Saya mah nggak akan tergelincir. Saya mah tiap hari Senin ngaji, gitu. Iman saya mah kuat lah, sekeras batu karang. Nah gitu. Ujub itu nggak boleh. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bahwa setiap amal itu tergantung akhirnya. Nah ini harus kita pegang, Pak. Tidak ada jaminan kita akan mati di atas keislaman kita. Makanya kenapa setiap hari kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus. Minimal sehari 17 kali, diulang-ulang setiap hari. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita mati itu dalam jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Makanya Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Nabi mengatakan, kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Bagaimana caranya istiqomah? Pertama tentu kita meminta kepada Allah agar diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang kedua, cari teman yang baik. Teman yang mengingatkan kita ketika salah, menyemangati kita ketika kita semangat beribadah. Jangan teman yang menggelincirkan, mau ngaji digelincirkan ke tukang bakso. Gitu. Ya. Rek ngaji teh terjadi ngadon ngabaso. Mah bieu teh ngaji teh naon? Baso cenah kitu. Manya ngaji ngabahas baso. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, berusahalah untuk istiqomah dalam beramal walaupun amal itu sedikit. Ya, Nabi mengatakan apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah konsisten walaupun amal itu sedikit. Ustaz Firanda pernah cerita tuh tentang temannya yang setiap malam habis sholat isya, kemudian ba'da isya dia sholat witir 1 rakaat sebelum apa? Tidur, dan itu nggak pernah ditinggalkan itu. Nah itu lebih Allah sukai daripada kita sholatnya 11 rakaat tapi sabulan sekali. Ayana 11 rakaat setahun sekali. Eta ge lamun purun. Purun teh iraha keur teu bisa sare insomnia. Karek sholat. Kapaksa cenah ieu mah ngagoler ge teu sare-sare ngadon lieur salat we kitu Pak. Jadi salat teh obat tunduh, biasanya geus salat sok tunduh cenah kitu.
Nah, jadi mendingan sarokaat, tetapi kita kerjakan tiap malam. Sedekah tiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Itu lebih baik daripada 1 juta tapi setahun sekali. Gitu. 2.000 setiap hari masukin karena kenceleng akhirat, kenceleng gitu. Sabulan masihkeun ka yayasan untuk biaya dakwah. Ngan ulah oge 2.000 sabulan rek dibikeun nah loba geuning dicokot deui pakai jajan baso. Tak ulah gitu. Nah, jadi istiqomah terus. Ya, walaupun sedikit. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Boleh kita merasa khawatir bagaimana nanti akhir hidup kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tetapi kita pun harus punya roja. Apa roja itu? Rasa harap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas kebaikan. Dan ingat, husnul khotimah itu adalah tanda keistiqomahan kita di dalam menjalankan kebaikan. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.